Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian kita kitab Durus Samin halaman 29, masih dalam kaitan iradah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka makna iradah itu telah terdahulu sebutnya sifatun yata'atta biha takhasisul mumkinati bi ba'di ma yajudu alaiha. Sifat yang maujud mendatangkan dengan dia, menentukan segala mungkinat dengan setengah barang yang harus atasnya. Dan arti taksis itu merajehkan setengah yang harus, artinya daripada yang lainnya. Seperti ilmu umpamanya, maka dirajehkan daripada jahil, maka keduanya itu harus, maka ditentukan ilmu, maka tiada jahil, daripadanya itu taksis iradah. Qudrah, iradah, keduanya itu merupakan sifat maujudat, dan keduanya itu termasuk kepada bagian sifat ma'ani. Yang dimaksud dengan sifat maujudat, sifat yang benar-benar ada. Andai kata Allah membuka hijab, maka sungguh kita dapat melihat bagaimana kudrah Allah dan bagaimana iradahnya Allah. Kedua sifat itu memiliki ta'alluq ta'thir. Apa itu ta'alluq ta'thir? Hubungan dengan makhluk, yaitu hubungan memberi bekasan. Apa bekasan yang diberikan oleh kudrah kepada makhluk? Menjadikan dari tiada menjadi ada, dari ada menjadi tiada, atau mengekalkan dalam keadaan tiada, atau mengekalkan dalam keadaan tiada. Yang taksir yang ibili kudrah, petaksir bekasan. Apa bekasan yang diberikan oleh kudrah kepada makhluk? Dari tiada dijadikan menjadi ada, atau ketika telah ada dijadikan kembali menjadi tiada, atau dikekalkan dalam ada ketika telah ada, atau dikekalkan dalam tiada ketika belum dijadikan menjadi ada. Yang taksir yang ibili kudrah. Sedangkan taksir daripada iradah menetapkan. Karena pada dasarnya makhluk itu boleh cerdas, boleh pula bodoh. Boleh panjang, boleh pendek. Maka yang tetapkan makhluk itu cerdas, itu adalah ta'alluqnya iradah, tugasnya daripada iradah. Yang menetapkan makhluk itu panjang adalah ta'alluqnya iradah.
ketika iradah telah menetapkan bahwa makhluk itu panjang, maka mesti panjang, wajib panjang, tidak boleh pendek. Dan ketika iradah telah menetapkan makhluk itu ilmu, cerdas, wajib berilmu, tidak boleh bodoh, maka wajib dalam hal ini dinamakan dengan wajib aridhi, bukan wajib zati. Apa beda wajib aridhi dengan wajib memang zati? Hakikatnya demikian, tanpa sebab. Seperti wajib ada Allah, wajib qidam, baqa, dan berbagai macam sifat yang lainnya bagi Allah. Itu wajib zati, wajib tanpa sebab, kemestiannya tanpa sebab. Sedangkan wajib aridhi mesti adanya diawali oleh sebab. Bahkan sebab wajib panjang karena memang Allah kagak tetapkan panjang. Sebab wajib ilmu karena Allah telah menetapkan berilmu. Yang gepenan wajib aridhi. Yang kedua, taksis, arti taksis menetapkan, menentukan, yang taksis itu. Yang namanya makhluk memungkinkan jut hinau, jut hide, jut lagenya, jut lageje, jut menau, jut mede. Yang tetapkan salah satu daripada dua perkara atau yang lebih boleh ada terjadi pada makhluk, yang tetapkan salah satunya buat iradah. Maka yang harus atasnya itu segala mungkin yang mutakabilat, yakni mungkin yang berlawanan, seperti panjang lawannya pendek, dan yaitu mungkin yang berlawanan wujud dan adam. Dan segala muqadir, seperti panjang lawan pendek, artinya kadar yang tertentu ganti daripada segala muqadir yang lain. Dan segala sifat yang tertentu itu ganti daripada segala sifat, seperti putih ganti daripada hitam. Dan segala amkinah, artinya tempat yang tertentu, ganti daripada segala tempat yang lain. Dan segala zaman, artinya zaman yang tertentu, ganti daripada segala zaman. Dan segala jihad, artinya yang tertentu, ganti daripada segala jihad, seperti masyrik, ganti daripada maghrib. Maka menentukan sesuatu daripada segala yang tersebut itu taksir iradah. Dan mengadakan itu taksir kudrah. Kemudian maka adalah iradah itu, jika ta'aluk dengan ihsan, dengan tiada i'tirad, dinamakan ridha Allah. Atau ta'aluk dengan latif dan ihsan, dinamakan rahmah. Atau ta'aluk dengan ikram dan taksih, dinamakan mahabbah. Atau ta'aluk dengan uqubah, dinamakan ghadab. Dan lagi adalah iradah itu berlainan bagi amar. Maka segala mungkinat nyawala tengku. Termasuk dalam kategori mungkinat kadar. Lawan ji panjang. Kadar yang memiliki lawan. Lawan ji panjang. Tembun lawan ji pijuan. Atau sifat putih lawan ji hitam. Segala kadar-kadar yang demikian terbenar si golom getanya wana kena udonya jet panjang tu. Yang tetapkan getanya wan nyan taksir iradah. Iradah lah yang menetapkan kita pendek. Yang menetapkan kita kurus, iradah Allah yang menetapkan demikian. Maka taksir daripada iradah menetapkan. Taksir daripada kudrah menjadikan. Apa yang kalian ditetapkan oleh iradah, nyawa ke yang dijadikan oleh kudrah. Tidak boleh berlawanan.
Menyeberlawanan sama dengan Allah telah menjadikan dengan kudrahnya sesuatu yang dilupakan oleh Allah terhadap apa yang telah ditetapkan dengan iradahnya. Lupa nyan bak makna bangai, hanjut bangai Allah. Tidak boleh bodoh bagi Allah. Tidak sah menjadi Tuhan kalau bodoh. Maka apapun yang dilakukan oleh Allah dengan kudrahnya, semua itu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dengan iradahnya. Dan apapun yang telah ditetapkan oleh Allah dengan iradahnya, sesuai dengan apa yang diketahui oleh Allah dengan ilmunya. Makanya secara akliyah, secara akal, wajib taratub. Pun ila ilmu, kemudian iradah, kemudian kudrahnya secara akliyah. Tapi pada hakikatnya bagi Allah kan menanu. Untuk memahami secara logika menan. Karena han mungkin Allah nepegat sesuatu tanpa keinginan. Dan han mungkin li Allah na keinginan dengan iradah menyahanam tepu-tepu api. Berarti tepu ile. Leh tepu, leh te'ah. Baru na keinginan dinamakan iradah. Dengan na keinginan, maka apa yang diinginkannya kelagannya yang diperbuat oleh Allah dengan kudrahnya. Maka secara akliyah taratub. Ilmu, iradah, kudrah. Yang akliyah. Dan antara iradah dengan amarnya beda dulu. Maka tidak semua yang diiradah oleh Allah itulah yang diperintahkan oleh Allah. Tidak. Dan tidak semua yang diperintahkan oleh Allah demikianlah yang diiradah oleh Allah. Itu pun tidak. Maka na yang diiradah oleh Allah tapi hana ne perintah. Na yang ne perintah tapi hana ne iradah. Makanya antara amar, antara perintah dengan iradah, yaitu dengan kehendak Allah, itu berbeda. Maka makna amar itu tuntut perbuat. Maka terkadang disuruh Allah dengan sesuatu dan dikehendakinya. Apa itu amar? Yang dimaksud dengan amar, tuntutan Allah kepada kita makhluk agar kita makhluk melakukannya. Itu amar. Kalau nahi, tuntutan Allah kepada kita makhluk agar kita makhluk meninggalkannya. Amar. Geyuwa bak getanya oleh Allah agar getanya tak buat. Yang kageyuwanya oleh Allah bak getanya. Mesti dan pasti Allah kage iradah bagi getanya. Balam nendai. Na yang geperintah bak getanya supaya betapa buat dibarengi dengan na iradah Allah ke getanya. Maka terjadi di lapangan getanya roh dalam perbuat. Dah contoh, muiman orang yang muiman. Mukmin orang yang beriman. Nagayuwa mukmin, nagayuwa muiman bak getanya, gayuwa. Na terjadi iman ba orang mukmin terjadi. Berarti nyan kamu sapat antara iradah dengan amal. Iman diperintahkan, diiradah, makanya terjadi. Karena apa yang hana diiradah oleh Allah hana terjadi. Dan apa yang diiradah oleh Allah yang terjadi. Makanya tidak ada satu apapun, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun yang terjadi secara kebetulan hana. Nah yang terjadi kebetulan hana. Bandungnya yang terjadi tersebut diawali dengan ilmu Allah boleh demikian terjadi dan ditetapkan oleh Allah dengan iradahnya dan diwujudkan oleh Allah dengan kudrahnya, makanya terjadi. Hana yang terjadi kebetulan. Maka watetakalon kejadian di lapangan. Ketika sidra orang agam gemerumah tangga dengan nurinang mendua hananu. Sehingga hana lahianu bak dua agaknya. Gemucre dua. Lalu orang agam gemekawin lain, orang inang gemekawin lain. Rupanya mendua kadang. Puannya na kebetulan, hana kan kebetulan. Memang lagi yang diiradah oleh Allah. Pua iradah Allah
ketika urang nyan dua ke, maka ba urang nyan hanani. Pajan na anu ge iradah li Allah ketika urang nyan dua mepisah ge merumah tangga dengan yang lain mandua mana. Nyan kana dalam ilmu Allah. Bahkan Allah ge iradah lagi nyan karena dalam ilmu Allah ketika urang nyan dua hanjeut na anu. Pajan baru jetna bak wate urang nyan handali sapat dua. Maka hana yang kebetulan nunggu. Baik erhut getanyo atau buat yang god atau erhut getanyo atau buat yang bro, hana yang kebetulan nunggu. Kebetulan lonjak kenan kalaganya nyengkon. Yang berakon hantam tajak, pakon kauranyan tajak. Memang Allah telah menetapkan dengan iradahnya uronyan tajak kenan karena uronyan kenang kejadian laganya nanti katanya. Hana yang kebetulan nunggu. Dan terkadang tiada disuruh dan tiada dikehendaki. Yang kedua, geperintah pihana, gekehendak li Allah pidan. Naga yuwatranyan, hana li Allah Ta'ala. Naga kehendak terjadi bagetanya, hana kehendak cid. Berarti tidak ada iradah, tidak ada amar. Contoh, seperti kafir pada hak mereka itu orang mukmin. Nagayu abak getanya bejek ke kafir Allah hana bahkan getam. Naga iradah kafir ba orang mukmin menyekagi iradah ke kafir kakon le mukmin gukun. Maka pakan hana terjadi kafir ba orang yang mukmin. Memang Allah hana iradah terjadi kafir ba si mukmin tersebut. Makanya si mukmin tetap dalam keadaan mukmin. Diperintah tidak, dikehendaki tidak, maka tidak terjadi. Yang ketiga, terkadang disuruh dan tiada dikehendaki. Seperti iman orang yang telah dahulu ilmunya bahwasanya tiada ia beriman. Seperti iblis dan Abu Jahal, Abu Lahab. Maka bahwasanya disuruh akan mereka itu dengan iman dan tiada dikehendakinya, maka tiada jatuh iman daripada mereka itu. Terkadang ada amar tapi tidak ada iradah, maka tidak terjadi. Contoh, Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan dakwah kepada Abu Jahal, Abu Lahab. Natrok dakwah Nabi ke urangnya trok. Berarti na perintah Allah agar urangnya beriman. Karena Allah tidak mengiradah keduanya beriman, tetap mereka keduanya tidak beriman. Amarna iradah hana terjadi sih. Nagayu wa ba urang mukmin bertaat gayu oleh Allah. Tapi karena dalam iradah Allah, maka tetaplah maksiat. Nagayu wa ba katanya bujujur oleh Allah gayu. Karena kejujuran itu perintah. Tapi karena tidak diiradah oleh Allah, tetap sulit. Nyantak Maka pakena urang maksiat, pakena urang taat. Karena laginya yang diiradah oleh Allah. Pakena urang jumot, pakena urang be'e. Karena laginya iradah Allah. Pakena urang god akhlak, pakena urang bro akhlak. Memang laginya iradah Allah. Maka tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Kemudian selanjutnya terkadang dikehendakinya dan tiada disuruh. Seperti segala yang makruh dan yang haram. Maka tiada disuruh Allah dengan mengerjakan dia. Tetapi dikehendakinya maka jatuh maksiat itu daripadanya. Allah tidak memerintahkan, bahkan Allah melarang. Seperti berbuat yang haram. Itu larangan. Nagayu abak katanya buat makruh, nagayu. Yang lebih god tak kebah. Tapi bahkan terjadi haram dan makruh, karena demikianlah iradah Allah. Ketika Allah mengiradah, tetap terjadi itu. Walau tak ada pun yang terhanjut. Walau tak ada pun yang berbahaya. Walau tak ada pun yang ke aib, maka tetap terjadi. Hana urang tungku yang hana tepua
menyatekedi ke Medina itu puigap Malaya nyentang hana urang yang hana depa menyeke dau tahum kada tua ke bawa yang siat tapi hana urang yang hana depa nyo andai kata menyabaca Malaya hana urang yang hana depa tengku bila mana longco atagap andai baca Malaya nyan hana urang yang hana depa karena mandum urang narasa Malaya tengku bila ganyan manteng sadar. Tapi bahkan demikian terjadi, hinoku terbukti, apapun yang diiradah oleh Allah, apapun yang dikehendaki oleh Allah, apapun yang diinginkan oleh Allah, pasti terjadi. Nah mampu tak elak daripada hal demikian, han mampu dengku. Karena yang berlaku dalam kejadian di lapangan, keinginan Allah, kehendak Allah. Keinginan getanya, kehendak getanya hanya berlaku dalam kejadian nyata apabila keinginan kita manusia bertentangan dengan keinginan Allah. Keinginan getanya tengku tajak belaharat uwi ya bak jalan. Puat tujuan bek mupak. Bahkan terjaga bek mupak, bek binasa. Bek patah, bek mati dan sebagainya. Li Allah Ta'ala kehendaki walau ijak ra'wi jih tetap mupak. Getanya ra'wi. Tajak ra'wi. Tujuan baik mupak. Kemudian pakiban kejadian mupak. Motor unun kepupluang li Allah wi. Mupak silam. Manya Allah kehendaki pasti terjadi. Pasti terjadi. Kemudian yang ketiga. Mampukah kita mengetahui keinginan Allah ataupun kehendak Allah? Tidak mampu apabila belum terjadi. Kapan kita mengetahuinya? Ketika telah terjadi. Maka ahwatnya terjadi. Oh laganya lagu keinginan Allah. Oh laganya lagu kehendak Allah. Kebanyakan legetanya mandum mengharapkan kemuliaan. Hana lagi katanya tak harapkan kehinaan. Nyan hana makhluk sadar lagi nyan. Mandum katanya udip perlu bermulia. Tapi terkadang lagi katanya tanpa tak sadari. Tapi ke arah yang katanya tempuhnya arah untuk mencapai mulia. Rupanya arah yang diarahkan oleh Allah kepada kita. Rupanya arah untuk mencapai hina. Bahkan tak tuju dalam arahnya lagi katanya. Karena dalam tak tepu putra hasil. Keinginan mulia lagi katanya. Keinginan tujuan mulia. Karena dalam terdepa hasil, ujung-ujung lon tumpuh arahnya. Mulia puhina hana tepu. Karena tujuan untuk mulia tetap kita menempuh arah tersebut. Pajan baru terdepa wateka hasil. Rupanya arah kenan hina lagokan mulia. Berarti arahnya kan arah mulia. Maka kapan kita mengetahui keinginan Allah, kehendak Allah, keputusan Allah ketika telah terjadi dalam realita. Terjadi dalam alam nyata, nyan keinginan Allah. Menyogolam terjadi, hanar depu ada. Maka karena golam tertepu ketetapan Allah, nyawa ku sebab geyu wabak getanya usaha tetap kepada arah yang terbaik. Kalau tak usaha ba arah yang terbaik, tetap erhut dalam arah yang tidak baik, maka segera taubat. Ya, lain hana cara ada. Maka jika engkau kata apa faedah disuruh beriman serta diketahui akan mereka itu tiada beriman. Nagayu wa iman Abu Lahab gayu oleh Allah. Nagayu wa iman Abu Jahal gayu oleh Allah. Nagayu wa iman perti orang kafir gayu oleh Allah. Bahkan na yang katruk dakwah kepada orang kafir. Berarti na perintah. Allah mengetahui sekalipun Abu Lahab dan Abu Jahal diperintahkan beriman, tetap mereka tidak beriman. Yang timbul pertanyaan, apa faedah? Apa hikmah? Allah sih kagak depu. Abu Lahabnya han iman. Abu Jahalnya han iman. Apa faedah? Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah untuk mendakwahkan Abu Lahab supaya beriman. Kan hana manfaat. Kan hana faedah. Secara lahir hana manfaat. Allah si kagak depu. Dak tayu pihai petai.
Dak tayu apa haitim. Berarti hana mafayu. Kepusi kayu. Jawab. Adalah faedahnya menyatakan orang yang mengikuti dan orang yang menyalahi baginya, supaya diberi pahala atas orang yang menyampaikan akan dia, pahala tabligh, karena bahwasanya Allah Ta'ala itu la yas'alu amma yaf'alu wahum yas'aluna, tiada ditanyakan perbuatannya dan mereka itu yang ditanyakan segala perbuatan mereka itu. Manpa hikmah teman. Geperintahkan Rasulullah giyak dakwah ke Abu Lahab dan ke Abu Jahal. Padahal Allah jika ketepu urunyan dua hang ketemi manpa hikmah. Hikmah yang pertama untuk mendapatkan imbalan ke urang dakwah, iaitu ke Rasul. Dan hikmah pertama. Hikmah yang kedua untuk memberikan ilmu kegetanyo yang temeng rasa udip dalam dunia. Bahawa model-model laginyo geken pembangkang. Model-model laginyo geken taat. Andai kata hana kejadian Abu Jahal dan Abu Lahab, maka hana tatu'ah lagi tanya. Tah yang kepenan dengan orang yang membangkang dakwah Nabi. Untung na orangnya dua. Berarti kan rahmat, untung na orangnya dua. Muhammad tatu'ah pitat. Oleh karenanya, ketika Allah menjadikan sesuatu, pasti ada lawannya. Pakena lawan. Agar menjadi perbandingan kegedanyo. Dengan nabandingan menjadi ilmu. Hana tatu'ah tengku menyahana panjang. Hana tatu'ah tengku tembun menyahana piyun. Hana tatu'ah tengku carang menyahana bangai. Hana tatu'ah yang namanya taat menyertai hana yang namanya kufur ataupun pembangkang. Maka hikmah Allah menciptakan orang kafir. Yang pertama agar menjadi ilmu bagi kita orang mukmin bahwa yang dinamakan kafir itulah seperti mereka. Dan yang kedua, nyakna pahala kegetannya orang mukmin. Menyahana pembangkang, menyahana lawan. Berarti hana yang dinamakan dengan perjuangan. Hana perjuangan, hana tantangan. Hana tantangan, hana imbalani. Begitu pula pakana Allah gepegat orang taat, orang maksiat. Nyak maah beda ni katanya. Tah yang namanya taat, tah yang namanya maksiat. Yang kedua, agar getanya wanyo mendapatkan pahala daripada Allah ketika mendakwahkan orang maksiat. Menyemandum tuku kabeh taat. Kahanali kesempatan dakwah tu. Bahaya sih tu. Makanya benar tidak dua yang maksiat. Mana tu soleh dakwah tu. Berarti apapun yang dijadikan oleh Allah sesuai dengan ketetapan iradah, dan apapun yang ditetapkan oleh Allah dengan iradahnya sesuai dengan ilmu, dan apapun yang telah Allah jadikan semuanya mengandung hikmah di dalamnya. Nah yang sia-sia mutabah bidan mandum nah hikmah tu. Jadi hana yang buat Allah sia-sia. Cuma terkadang kita tidak mengetahui apa hikmah yang tersimpan di baliknya. Karena hana mandum Allah nepelahi hikmah kepada kita. Hana. Na mandum nepelemah. Hana. Lagi Allah nepegat sidam. Cukup jai model sidam. Mereka kepegat sabah model mentang. Pakal lelutat model. Hana kepegat hikmah pu hikmah. Jadi na yang nepelemah hikmah bak kita. Na yang hana nepelemah hikmah bak kita. Yang pastinya apapun yang dilakukan oleh Allah kepada orang mukmin itu merupakan hal yang terbaik bagi si mukmin itu sendiri. Walau terkadang secara lahir takalon hanagot secara lahir, tapi hakikat di baliknya cukup god. Contoh. Gebi kegetanya watengku kenang darah memeh yang berakan tembun tu. Jino kapijut yang berakan tegar, jino kalima. Secara lahir nagat bukan nagat sakit. Nagat bukan nagat lemah. Hana god tengku. Hana yang urung pegah cukup god kata bohlong orangnya karena cukup berat ke sakit. Hana tengku. Bukan nagat sakit. Tapi di balik
yang secara lahir tersebut hanaga cukup God. Dah cukup God. Yang pertama, dengan kabrat sakit, kabrat ingat ke mati. Sebab kabrat ingat ke mati, kataan. Mehan, hanati ingat ke mati, deku hantaan urang. Urang tegak, kaya, sehat, penguasa, yang sering tua ke Allah. Bahkan sering tua ke Allah, bahkan sering tua ke ibadah. Dikarenakan mereka itu seolah-olah tidak butuh kepada yang lain. Karena tua ke mati. Ini tak ada masalah. Ngan berat sakit, berat ingat ke mati. Ngan berat ingat ke mati, berat taat ke Allah. Rupanya gak sakit daripada sehat. Yang kedua, dengan sebab Allah memberikan penyakit tersebut, berarti Allah menguji katanya. Sejauh mana tak terima atau wahana daripada pemberian Allah. Bila mana mampu katanya wujudkan sabar, kamu rempak predikat yang lebih tinggi lah. Karena dengan sabar tersebut juga merupakan ibadah yang termulia. Kamu rempak imbalan lah. Yang kedua, terkadang tumbun katanya orang je ngan asau haram kadang. Ngan harta riba, ngan harta mempungut gop. Allah karena sayang kepada kita, maka Allah hancurkan daging haram tersebut daripada badan kita. Pun tujuan. Oh wate getanyo mati supaya bek kena ngazuk kubur. Oh di akhirat li getanyo bek li payah tamong dalam neraka. Andai kata hana nekro asau haramnya li Allah, maka sungguh getanyo payah piyuh siat dalam neraka. Payah getun. Allah sayang. Maka gekro asal getanyo yang haram tersebut supaya bek payah tamang dalam neraka. Cara Allah gepinah yang terserah Allah. Pukungan penyakit terserah. Makanya Rasulullah mengingatkan di dalam sabdanya, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan." Ketika Allah menganugerahi kebaikan kepada seorang hamba, ajjalalahul 'uqubata fid dunya. Allah akan menyegerakan kepada hamba tersebut azab langsung di dunia. Bahkan ke azab langsung di dunia bakwate hamba tersebut ipu buat maksiat supaya terlepas dan terbebas hamba itu daripada azab akhirat. Gara-gara tak perkaru permoga, tuam kena tumbuk pada koi. Daripada ketembuk malaikat di dalam neraka sogot, gak tembuk lah koi. Gara-gara korupsi, itemung li KPK. Idrop le polisi, iputamong lam penjara. Daripada iputamong penjara neraka sogot. Berarti awal ke azab lam dunia itu bentuk kasih sayang Allah agar kita terlepas dan terbebas daripada neraka. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarran. Ketika Allah menghendaki kepada seorang hamba itu suatu keburukan, amsaka anhu bidzambih hatta yuwafiya yaumal qiyamah. Allah akan tangguhkan azab dengan sebab dosa si hamba tersebut hatta sehingga Allah tunaikan azab itu yaumal qiyamah. Hidih yaumal qiyamah dalam neraka. Berarti menjaga petangguh azab getanyo hana langsung ke balah hidupnya yang tanda Allah memberikan keburukan kepada getanyo. Hana cinta Allah ke getanyo, hana sayang Allah ke getanyo. Menya Allah bibit sayang ke getanyo, bacut tak buat maksiat langsung ke azab hidupnya. Pun tujuan nyak terbebas getanyo dengan azab di akhir, maka kena tadinga-dinga bahasa urung Tuhan. Jeroh tak tahat mati tengkunyan. Karena cukup berat nada ke. Dengan nada tersebut gaknya nak sawa syurga. Yang kena tadinga-dinga. Jadi bahasa urung Tuhan yang tengku. Hana yang tepat dengan hadis. Sesuai tu. Dan yang kedua. Wate Allah kasayang ke getanyo tengku. Nyan Allah akan getanom lam ate getanyo keyakinan yang kokoh tu. Idza aradallahu bi'abdihi khairan ajjala qalbahu yaqinan wasidqan. Ketika Allah menganugerahi kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan jadikan ja'alalahu. Allah akan menjadikan ja'alalahu qalban yaqinan wasidqan. Allah akan menjadikan kepadanya hati yang yakin dan penuh dengan kebajikan. Kayakin getanyo
Puo keyakinan. Nyopo marangka puo. Hana yang sia-sia Allah jadikan adalun. Karena keyakinan laganya lama tadi. Karena yang berarti katanya kamu rempok kasih sayang Allah. Beryakin tu. Walaupun secara lahir takalan hana God. Hai bapa negot katanya idra iblisi. Hai bapa negot katanya culok dalam penjara. Hana God tunggu. Tapi di balik yang hana Godnya, hana yang sia-sia tunggu. Tahu hana yang sia-sia dengan sebab disegerakan azab berarti terbebas katanya daripada azab akhirat. Benar keyakinan laganya lama itu. Sehingga dengan nah keyakinan laganya lama itu katanya laudipnya hana putus asa dulu. Hana berkeluh kesah. Hana pakan-pakan. Bapa pakan-pakan si laganya. Berarti laganya yang terbaik. Makanya beginilah Allah jadikan saya. Tenang udip katanya. Man sampai susah gelisah katanya. Hek tak kerja gaji UBO. Letun kata bantuji. Tapi pecat tu sih dah. Nya kalau kesah tu. Tapi ketika ate katanya yakin rupanya demikianlah yang terbaik. Sering le katanya dulu. Contoh. Kasiap-siap le katanya tasuk baje dan sebagainya. Bahkan kalau tablo tiket motor hari. Ujung-ujung waktu tajak buat terminal motor kai berangkat. Lain pihana. Yang watanya mu pep siat. Tiket kalau tablau, motor kai berangkat, motor lain pitan, tinggal butruk ke di Medan. Yang watanya mu pep siat. Pakan mu pep karena ate hana yakin katanya bahwa di balik kejadian tersebut pasti ada hikmah yang tersimpan. Pajan baru sadar, singa hurau wate truk berita. Rupanya motor yang kena katanya tak terjadi tabrak beruntun di Kuala Simpang. Baru alhamdulillah untung hana jadi long baru dia. Nyan baru sadar lagi dia. Padahal apapun yang terjadi, walau terkadang getanya hana tak inginkan laganya. Bahkan terjadi laganya merasa bagi diri getanya sesuatu yang tidak menyenangkan. Pajan baru tak sadari getanya baru menerima baru senang. Oh wate truk berita hana God. Tapi biasanya truk berita yang God nya lebih bengeh dalam. Rupanya ubena penumpang yang motor tersebut merumpuk hadiah bak PT motor 1 juta saponya kamu tambah muruk dalam. Ya, kan? Maka perlu diyakini putra. Perlu getanyo yakini tengku. Apapun yang dijadikan oleh Allah ke getanyo itulah yang terbaik. Karena ketika Allah cinta dan sayang kepada kita hamba, Allah pasti akan memberikan kepada kita sesuatu yang terbaik bagi kita. Sesuatu yang kita butuhkan. Bukan sesuatu yang menyenangkan. Yang perlu ingat. Allah awatnya kasayang ke getanyo watengku. Kacinta ke getanyo. Allah akan gebi ke getanyo yang getanyo butuhkan. Kan yang getanyo senangi. Maka Allah mentenggebi kepada getanyo sesuatu yang menyenangkan diri getanyo. Yang berarti dalam sempurna Allah sayang ke getanyo. Karena apa kan? Tiap-tiap yang disenangi, golong tentu dibutuhkan. Dan tiap-tiap yang dibutuhkan, golong tentu disenangi. Walau terkadang ada yang dibutuhkan, itu disenangi. Contoh. Tiap-tiap yang disenangi, golong tentu dibutuhkan. Legetanya cukup senang, tak koleksi patu. Kasaboh mari patu mendung. Nah tak butuhkan, minyak nasi pasang. Yang lain tinggal itu. Maka yang disenangi belum tentu dibutuhkan. Legetanya cukup senang tuh. Motor mewah. Cukup senang. Padahal yang tak butuhkan putra. Dah hana mewah ke motor sih. Kentuk sih saja. Maka tip-tip yang disenangi belum tentu dibutuhkan. Legetanya senang. Andai kata le harta. Rumah hubiraya. Kamba luah. Yang tak butuhkan kau BO tak kan? Kahana mentabur rumahnya tewek tengok dino tak balik lagi dia tengok dino kahana kan tak butuhkan BO sama. Maka tiap-tiap yang disenangi yang menjadi sesuatu yang menyenangkan belum tentu dibutuhkan. Dan setiap yang dibutuhkan belum tentu disenangi. Contoh, getanya sakit tu. Yang getanya butuhkan putra ubat. Nah senang tu getanya ubat bukannya senang cukup pahit. Tapi walau tidak disenangi tetap dibutuh. Maka yang Allah berikan kepada kita yang kita butuhkan. Bukan yang kita senangi.
Pakan Allah gepu buta katanya. Karena yang katanya butuhkan putra. Agar matanya baik kenang azab di dalam neraka. Gepu buta baik dia tekan dan maksiat. Pakan Allah gepu putuh haki katanya payah kau. Ngan sebab sakai kenang darah mameh. Karena Allah sayang ke katanya. Supaya akinya baik kenang azab dalam neraka. Ge azab langsung ini dalam dunia. Maka yang Allah berikan kepada kita yang kita butuhkan. Bukan yang kita senangi. Menyagepi ke katanya yang katanya senangi. Dalam tentunya hal demikian katanya butuhkan. Bisa saja. Ketika Allah memberikan kepada kita. Segala hal yang menyenangkan yang kita senangi. Takut-takut dok katanya dengan yang menyenangkan tersebut. Sehingga luput katanya tua kepada Allah. Lebih bahaya lah. Makanya sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang disenangi. Bisa saja istidrat. Gebi yang laganyan ke Allah. Agar katanya semakin tua ke Allah. Gebi yang laganyan ke katanya oleh Allah. Agar katanya semakin jauh dengan Allah. Istidrat. Maka pakai bancara katanya tolong Allah. Yang keboleh ingat mati. Pakai bancara le ingat mati. Yang kebu berat sakit. Maka dia mendoa le kata, ya Allah, Nabi penyakit ke lebih berat. Yang pasti taat tu. Tapi menyamaksiat, yang pasti urung tegak tu. Nah, urung sakit nadak maksiat hana tu. Hana. Cijak urung sakit, urung tengah nadak. Cimupat nganganya tengah nadak, bengeh ke cukup berat. Kau pegang kongkong ke gop, igop tengah sakit, kajak orang gede ke. Hangatip. Tapi menyetengah sehat, awal kajak pencing tu. Maka benadak tu. Asal kabrat sakit, berat tinggal ke mati. Asal kabrat tinggal ke mati, yang berarti lagi tanya kamu lagi putar dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Makanya umum. Usia manusia 40 ke atas, itu merupakan kesempatan masa berubah. Karena asal kapur peluh waktu, yang putih ingat lain di malam. Dan yang mencawek, sotem, sogan lain tak teman. Sotem lah teman mencawek. Umur 72, tak kaya tak tengku, yang kan ketanya kan lain. Motor mentang mikir lain, ketanya, oh ini bah. Item lagu makawin dengan orang tua, yang kenyan. Anak darah tengku, kan galai ke urang, galai ke harta. Itu pula ju. Menyanganyan teman kawin, dua gada baca yasin, lihat gada praktek, tengah kemelingkai pun dalam. Ujung-ujung merupakan rezeki, yang kenyan kan ke urang galai. Makanya umur 40 waktu katanya hana berubah tengku. Hana berubah akhlak, hana berubah sikap, hana berubah tutur kata, hana berubah katanya kepada lebih taat, hana berubah katanya kepada arah meninggalkan maksiat, maka kesempatan untuk berubah kesempit. Karena masa berubah seseorang, itulah masa dewasa yang dikatakan dengan 40 ke atas. K70 mentang lagi third main judi. K70 lagi tanya mentang nonton bola main judi. K70 mentang peh batai main judi. Yang ubud kesempatan untuk mengubah. Oleh karenanya, hadirin sekalian, memang apapun yang terjadi itu dasar daripada kehendak Allah. Mudah-mudahan Allah menghendaki kita semua menjadi hamba yang senantiasa taat kepadanya. Setiap waktu berubudiyah kepadanya. Allah kehendaki kita menjadi ahli surga. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.